Anda menyaksikan program Sapa Manado, saudara. Pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Kita akan membahas terkait dengan ubah narasi bunuh diri. Mari mulai dari percakapan. Nah, kemarin tepat di tanggal 10 September 2025 kita melaksanakan atau memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, ya, yang memang sudah jatuh setiap tanggal 10 September. Untuk itu pagi ini juga kita menindaklanjuti terkait dengan peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri ini bersama dengan narasumber, ya, yang sudah tidak asing di mata masyarakat Sulawesi Utara, yang memang bergerak langsung di bidang sosial masyarakat, tapi juga kita mengenal sosok Kak Hana sebagai psikolog klinis, ya. Selamat pagi Kak Hana Monare. Selamat pagi Kak Devis. Ya, dan Kak Hana ini juga merupakan founder atau pendiri dari komunitas Cegah Bunuh Diri. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa bunuh diri ini bukanlah topik yang jarang, tapi topik yang sangat hangat dan sudah terjadi, fenomena yang sudah terjadi di masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat pun harus belajar untuk bagaimana memahami dirinya. Ini bukan hanya gejala sosial yang terjadi di masyarakat Sulawesi Utara, tapi juga menasional bahkan internasional. Nah, di bagian awal ini tentunya sebagai seorang psikolog klinis, ya, melihat terkait dengan bunuh diri ini. Laporan media akhir-akhir ini menyoroti adanya rentetan kasus bunuh diri di internasional, nasional, bahkan di Sulawesi Utara. Nah, sebagai psikolog klinis, kira-kira Kak Hana bagaimana Kak Hana melihat tren ini, dan apakah ini mencerminkan kegagalan kita dalam memahami dan menangani isu kesehatan mental? Ya. Ini isu yang luar biasa hangat, ya, gitu. Jadi di luar sana masih banyak stigma gitu, ya, atau sebuah hal yang tabu untuk membahas. Tetapi kita belajar kenal tentang kesehatan mental. Kita masih ingat tentang pandemi kemarin, ya, di mana setiap orang berjuang dengan kondisi kesehatan, bukan hanya fisik saja tetapi juga dengan mental. Dan semakin berkembangnya perkembangan dunia gitu, ya, dengan tuntutan-tuntutan yang ada pada individu atau manusia, orang saat ini semakin aware, memiliki kesadaran bahwa penting juga untuk kesehatan mental. Ya, betul sekali. Memang di tanggal 10 September kemarin diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, di mana sebuah momen mengingatkan bahwa pentingnya menjaga kesadaran bahwa hidup itu berarti, hidup itu berharga. Terlepas dari adanya permasalahan, bukan sebuah jalan yang terbaik untuk mengambil jalan pintas tersebut. Ya. Makanya di momen tersebut mengingatkan seluruh dunia, ada namanya, dia pakai pita kuning, Kak, gitu, ya. Ada sebuah logo pita kuning, di situ warna kuning dan orange melambangkan sebuah cahaya. Individu boleh menjadi cahaya buat dirinya, dan juga kita bisa menjadi cahaya buat orang lain. Ya. Membantu diri, menyelamatkan diri, dan membantu menyelamatkan orang lain. Ini terkait dengan aware ini dari diri sendiri, ini memang agak susah juga kita menilainya karena masing-masing orang penerimaannya berbeda-beda, ya. Tapi sejauh ini dalam rangka peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, kira-kira yang sudah dilakukan bersama dengan tim komunitas Cegah Bunuh Diri ini seperti apa, Kak? Ya, memang setiap tahun kami berusaha untuk memfasilitasi. Jadi mungkin saya bisa jelaskan tentang komunitas dulu, ya, Kak, ya, gitu. Jadi komunitas Cegah Bunuh Diri ini adalah komunitas kesehatan, peduli kesehatan mental, non-profit gitu. Dimulai dari sejak tahun 2021. Nah, dari 2021 non-profit. Betul. Baik. Gitu. Jadi memang luar biasa, ya, ini pahlawan-pahlawan cegah bunuh diri nih sebenarnya. Iya, ya, pejuang-pejuang kesehatan mental, ya, gitu. Jadi dari tahun 2021 sampai saat ini kami memfasilitasi para teman-teman yang struggle dengan kesehatan mental, dan di dalam juga kami terbuka untuk para relawan. Karena namanya setiap individu kan perlu support system. Makanya di 2021 itu kami memberanikan diri gitu, ya, untuk membuat komunitas ini. Itu bulan apa itu, Kak? Setiap bulan Mei. Setiap bulan Mei, ya? Setiap bulan Mei kami punya anniversary-nya juga. Ini sudah anniversary yang keempat. Dan di tahun ini memang kami punya sebuah event yang sudah kami lakukan, dan masih ada beberapa event juga yang akan kami lakukan sesuai dengan tema dunia, mengubah narasi tentang bunuh diri. Jadi kami kemarin mulai mengubah paradigma bahwa isu ini sesuatu yang bukan biasa saja, itu. Bagaimana kita bisa lebih terbuka dan menerima dan memiliki pemahamannya ilmiah, gitu, ya, pemahamannya ilmiah yang bisa memberikan juga bantuan buat diri dan juga buat orang lain.
Ya. Jadi kami membuat dengan ada kegiatan talk show dan kami juga lakukan fun run. Ya, fun Itu run di bulan ini? Kemarin Kak, kemarin ya. Kemarin kami lakukan fun run walk. Ya, Oke. Nah, di situ juga kami melakukan untuk memberikan quotes positif buat para pengunjung di kawasan Megamas kemarin. Oh baik, jadi ini dilakukan di area di ruang publik ya? Betul. Dan kami di situ mungkin secara sederhana ya Kak ya, tetapi kan setiap orang itu butuh sebuah support. Mungkin di secari kertas di situ hanya ada tulis semangat ya. Ketika mungkin dia lagi duduk melamun dan dia menerima kertas, ekspresi yang muncul di situ masih ada orang ya yang memberikan semangat buat dia. Yang di luar sana kadang kita kurang peka untuk itu. Tapi kalau melihat respon dari masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman komunitas kemarin seperti apa? Bersyukur respon positif gitu ya, dan kemudian mereka juga mengupdate juga, kemudian mereka juga posting juga di media sosial kami. Dan secara pribadi juga saya terharu gitu ya, maksudnya hanya secari kertas tetapi bisa menjadi sesuatu yang berarti buat mereka. Ya, tapi kira-kira waktu itu jumlah orang yang mengikuti dan feedback dari masyarakat Sulawesi Utara kira-kira bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas cegah bunuh diri ini? Oh ya, jadi kalau kayak kegiatan kami itu kan bagian dari sebuah kegiatan karena event hari itu gitu ya. Tetapi kami juga ada beberapa event yang kami lakukan untuk mensupport komunitas ini dan mensupport masyarakat Sulawesi Utara. Jadi kami nanti mungkin bisa Kak Davis juga kalau ada di kayak gereja atau apa, kami bisa membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak apa-apa sih untuk tidak baik-baik saja gitu ya, tetapi kita harus belajar memiliki kepekaan, belajar untuk memahami ada alarm dalam tubuh kita. Nah, mengingatkan kita untuk mencari bantuan buat diri kita, karena ini kan kesehatan mental sesuatu yang tidak terlihat Kak. Tapi agak susah kita melihat ini orang benar-benar baik, benar-benar sehat, dan orang yang memang lebih baik sebenarnya meluapkan emosinya supaya memang semua selesai ya begitu. Atau bagaimana cara ini memang variatif juga masing-masing orang. Tapi kalau melihat case-case yang terjadi dari tahun 2021 ini seperti apa ya, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan psikolog klinis Hana Monare. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita masih membahas tentang ubah narasi bunuh diri, mari mulai percakapan. Dan kita di segmen pertama sudah banyak membahas terkait dengan bagaimana tanggapan atau respon dari setiap orang itu berbeda-beda ya. Apalagi kita tidak tahu orang itu benar-benar sehat atau tidak ya. Hana, jadi kalau kita balik lagi ke poin-poin yang terjadi tadi. Dari kategori usia berapa sampai usia berapa yang mengalami hal seperti ini? Apakah bisa disebut yang milenial atau yang Gen Z atau yang seperti apa begitu? Saya menyambungkan tadi bahwa kesehatan mental sesuatu yang tidak terlihat tetapi dirasakan. Dan ini tidak mengenal usia, dari usia anak sampai usia lansia bisa mengalami masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Baik, tapi kalau yang sudah ditangani oleh Kak Hana bersama dengan tim sejauh ini ada di rentan usia berapa untuk orang-orang yang memang harus harus memperbaiki kesehatan mentalnya begitu, atau yang sudah ditangani oleh tim dari komunitas cegah bunuh diri? Jadi memang lebih banyak dengan usia remaja dan dewasa. Oh iya. Iya betul. Kemudian kalau kita lihat usia remaja dan dewasa sejauh ini bagaimana yang indikator-indikator sampai akhirnya mereka secara mental itu tidak sehat begitu kan? Iya. Jadi kita bicara tentang isu suicide. Apa sih yang menyebabkan sampai mereka terpikir ataupun melakukan itu? Nah, ini kita bicara sesuatu kesehatan mental yang bukan biasa-biasa saja Kak Davis. Jadi ada kondisi depresi yang tidak tertangani dengan cepat dan baik. Orang kan ketika mungkin dia tersenyum, dia tertawa, kita tidak pernah tahu apa yang dia rasakan. Nah, itulah yang semakin meningkatnya sebenarnya kasus suicide ini. Itu di mana, mohon maaf, lingkungan yang sedikit kurang peka. Sebenarnya dia bisa peka, tetapi kadang orang akan, oh
Kalau kayak kamu sudah mengatakan tentang maaf, mau misalnya mau bundir gitu kan, ya orang akan mengatakan jangan baku seduh. Nah, tetapi di situ sebuah alarm buat orang lain juga bahwa di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kita pun harus belajar untuk berempati dan peduli dengan orang-orang sekitar. Jangan jauh-jauh keluarga kita. Ya, oke. Ya, bolehkah dikupas sedikit Kak terkait dengan data di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun, dari 2021 sampai ini 2025, apakah ada tren peningkatan atau justru ada penurunan di tahun 2025 ini? Ya, kalau kayak mau berhubungan dengan data mungkin bukan kapasitas saya gitu ya untuk memberikan datanya, tetapi kalau secara sistematis karena saya juga sebagai praktisi yang berpraktek baik di rumah sakit tempat praktek dan di layanan komunitas, ini semakin meningkat. Ibaratnya sesuatu yang terselubung gitu ya, yang terekspos oleh media hanya itu. Di luar sana ternyata masih ada juga yang memang tidak terekspos. Karena berarti ya bisa dikatakan zona merah juga Sulawesi Utara? Bisa dikatakan seperti itu. Bahaya. Ini indikator-indikatornya apa yang menyebabkan orang-orang ini tidak sehat secara mental? Apakah pengaruh lingkungan sekitar, orang tua? Ya kalau lingkungan sekitar kan cakupannya cukup luas ya Kak ya. Mungkin karena pasangan ya, pacaran, atau karena kerjaan kantor atau sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan yang ditemui di lapangan. Oke, yang ditemui adalah pertama, tidak semua orang merasakan punya rumah. Artinya bagaimana? Kehidupan itu dimulai dari sebuah rumah. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mengatakan bahwa rumah adalah tempat pulangnya buat dia. Karena disitulah akar dari sebuah permasalahan. Krisis kehidupan keluarga. Yes, datang dari latar belakang keluarga yang kurang mensupport anak, tumbuh kembang anak. Mohon maaf, mungkin dengan para orang tua yang punya kesibukan, yang divorce gitu, ataupun memang orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya. Baru kemudian, kenapa saya mengatakan fondasinya di rumah? Karena dari situ dia akan membentuk seorang bagaimana dia memiliki ketahanan mental. Saat dia berhadapan dengan dunia luarnya kan. Dunia luar sebagai siswa dia berhadapan dengan stresor, beban sekolah gitu. Sebagai mahasiswa, pergaulan juga. Belum lagi kalau kayak berhubungan dengan ekonomi, di pekerjaan, burnout dan banyak tekanan, itu bisa berpotensi seorang mengalami masalah dengan gangguan mental, bisa sampai terpikir dengan isu suicide. Iya, oke. Jadi kalau kita masyarakat nih di luar yang sementara menyaksikan, bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda orang yang sakit secara mental supaya kita juga sebagai masyarakat teman bisa dijadikan keluarga juga, karena kalau tadi kayaknya seperti yang disampaikan Kak Hana soal kurangnya perhatian dari dalam rumah ya, dan dia harus mencari rumah yang layak untuk dia tinggali begitu. Bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda itu? Kita mulai dari pertama, dalam diri kita itu ada perasaan, pikiran kan dan perilaku. Dari cara berpikir seseorang. Dia mulai banyak dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, boleh kita merasakan pikiran negatif tapi jangan sampai berlebihan. Nah, dia mengatakan dengan saya sudah tidak berharga, lebih menyalahkan dirinya gitu, dan kemudian dia bisa mengatakan di mana ya tempat ini gitu ya. Jadi ada sebuah stimulus-stimulus yang bisa menjadi trigger buat dia. Dan kemudian berhubungan dengan emosi yang bisa menangis boleh, tetapi jangan sampai berlebihan. Nah, ini dia menangisnya sudah berlebihan, tidak bisa dikontrol, sampai mengalami masalah di perilaku. Ya, jadi ini kalau ada yang nangis sudah berlebihan, ini kita harus dekati ya, kita harus cari tahu ya, kenapa menangis berlebihan. Ya, atau mungkin ditanya seperti ini Kak Davis, oke, apa yang bisa saya bantu buat kamu? Iya, karena kan memang agak susah juga, masing-masing orang punya agak kesulitan juga kemasuk kalau misalnya orangnya itu introvert, dia susah untuk terbuka, dan kita kayaknya kalau kita masuk nanti kelihatan SKSD begitu. Jadi bagaimana Kak kita melihat misalnya tadi kan ada yang bilang emosi ya, emosi yang berlebihan, kemudian pemikiran negatif, atau ada hal-hal lain gitu. Ya, kita mulai dengan perilakunya dia. Yang biasanya dia orang yang suka aktivitas, terus kemudian tiba-tiba mulai menarik diri. Jadi tidak melihat bahwa orang introvert atau ekstrovert itu yang bisa berpotensi. Setiap orang dengan
kepribadian yang unik itu bisa berpotensi mengalami masalah kesehatan mental, apalagi berhubungan dengan isu suicide. Nah, misalnya ketika dia sudah mulai menarik diri dari lingkungan, sebagai temannya atau sahabatnya, kita bisa membantu dia untuk membuat dia bahwa kamu tidak sendiri. Atau kita bisa tanya, apa yang bisa saya bantu buat kamu? Nah, setiap orang kan butuh ruang untuk berbicara. Mungkin dia tidak mampu untuk bicara dengan banyak orang. Dan kita pun memang tidak bisa memaksakan. Tapi kita bisa titip satu kata buat dia. Kamu tidak sendiri gitu. Kalau ada apa-apa, kita punya nomor masih ada gitu ya, nanti kontak gitu. Jadi mengingatkan dia ketika mungkin ada trigger dan kondisi yang memicu, oh ada Kak Devis yang saya boleh curhat. Oke, jadi ini salah satu langkah sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat kalau memang nantinya kita berjumpa dengan orang-orang yang punya emosi berlebihan, nangisnya juga berlebihan, pemikiran negatif yang berlebihan ya, itu tanda-tandanya ya, sederhananya ya. Oke, nanti kita akan balik lagi di segmen terakhir perbincangan kita di pagi ini. Kita masih bahas terkait dengan ubah narasi bunuh diri, mulai dari percakapan ini dalam rangkaian juga memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang jatuh pada 10 September kemarin ya. Pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini. Memang kalau kita mengupas terkait dengan kasus bunuh diri, ini bukan sesuatu yang baru saja terjadi, baru-baru terjadi. Tapi ini sudah sering terjadi dan jadi fenomena di masyarakat. Dan di segmen kedua tadi, kita melihat bahwa Sulawesi Utara ternyata warning dengan kesehatan mental. Dan ini bisa berbahaya kalau kita tidak mencegahnya ya. Hana Monare selaku psikolog klinis tapi juga pendiri dari komunitas cegah bunuh diri di Sulawesi Utara yang saat ini, tapi ternyata bukan hanya Sulawesi Utara ya, ada juga dari luar daerah. Bagaimana mereka bisa menjangkau komunitas cegah bunuh diri ini di Sulawesi Utara? Jadi awalnya kan kami fokusnya hanya Kota Manado, Sulawesi Utara. Tapi ketika ada media sosial, ini bisa memfasilitasi se-Indonesia Kak Devis. Dan di situ juga tergabung dari Sumatera itu sampai ke Maluku, Papua gitu, dan mereka punya keberanian untuk bergabung. Itu yang saya menjadi satu poin yang saya apresiasi buat para sahabat KCBD yang kami sebut, mereka punya keberanian untuk membantu diri mereka dengan bergabung di komunitas. Iya, para sahabat KCBD ini artinya adakah langkah yang mau dilakukan setelah ini teman-teman yang dari luar mungkin bisa mendirikan di daerah-daerah lain? Sudah berapa daerah sejauh ini kan yang ikut bergabung? Mungkin bisa setiap provinsi bisa ada mewakili ya Kak ya gitu. Saya juga nggak hafal pastinya gitu. Tapi ya. Kalau kita hitung sudah cukup banyak ya dalam sudah cukup banyak. Nah, itu artinya teman-teman yang dari luar daerah juga sudah ikut sama-sama memperjuangkan ya. Sahabat KCBD. Ya, sahabat KCBD. Kalau di Manado ini sahabat KCBD ini sudah menyebarkan di 15 kabupaten kota yang ada gitu. Sejauh ini memang masih banyak lebih terfokus ke Manado ya gitu. Paling jauh kemarin kami dari Kota Mobagu. Baik. Iya. Sempat jalan ke Kota Mobagu, dan bagaimana kalau di Kota Mobagu animonya teman-teman yang ada di sana? Ya. Bagaimana upaya yang kami melakukan ada namanya Ghost to Campus. Baik. Dan di sana ya apresiasi ya, dari mahasiswa dan dosen. Jadi kami memberikan layanan juga konseling gratis pada saat itu, screening dan konseling gratis, dan edukasi bagaimana mereka punya tips dan triknya ketika harus struggle dengan kesehatan mental. Wah, luar biasa. KCBD tanpa profit ya, non profit yang pada akhirnya tetap harus berjuang sampai hari ini. Di tengah-tengah memang kita harus menjaga kesehatan mental kita. Nah, untuk layanan-layanan lainnya bagi masyarakat mungkin Sulawesi Utara yang menyaksikan, tapi juga yang menyaksikan tayangan kita di kanal YouTube Kompas TV Manado yang ingin mengetahui cara untuk melapor atau sebagainya, kira-kira bagaimana Kak caranya? Ya, berarti bagaimana mereka mendapatkan bantuan ya Kak ya? Ya baik. Nah, buat para masyarakat di Sulawesi Utara, mengubah perspektif bahwa kesehatan mental itu mahal. Yang sebenarnya sama, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi gunakan BPJS Anda untuk mendapatkan layanan kesehatan mental lewat vaskes pertama adalah puskesmas. Nah, dari puskesmas nanti di situ ada tim kesehatan jiwa yang akan membantu untuk mendeteksi. Bila ternyata kondisinya sudah lebih kompleks, akan merujuk ke fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit yang memiliki psikolog klinis dan psikiater. Ya, jadi artinya di puskesmas di Kota Manado
sudah ada tim kesehatan jiwa juga di sana? Iya, betul. Jadi bukan hanya di Kota Manado saja, sebenarnya di Sulawesi Utara sudah dilatih ada tim kesehatan jiwa masyarakat oleh Kementerian Kesehatan. Baik, artinya kalau kita melihat bagaimana peran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung komunitas cegah bunuh diri ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena tahun kemarin proyek antara Kementerian Kesehatan dan juga Kota Manado dalam layanan kesehatan jiwa. Nah, di tahun ini informasi yang ada bahwa akan ada perekrutan di 16 puskesmas untuk layanan untuk psikolog klinis, profesi psikolog klinis. Baik. Nah, semoga dengan ini bisa membantu untuk memfasilitasi masyarakat dan berhubungan dengan komunitas cegah bunuh diri, Kak Davis, menjadi sistem rujukan juga, Kak Davis. Untuk bersama-sama dengan pemerintah setempat, bukan hanya di Kota Manado, tapi Sulawesi Utara juga. Iya, itu artinya masing-masing daerah sudah ada, puskesmas juga sudah ada. Kalaupun membutuhkan layanan kesehatan terkait dengan kesehatan mental, bisa langsung ke puskesmas dulu ya. Puskesmas terdekat, betul. Puskesmas terdekat supaya nantinya memang kalau sudah lebih parah, nanti akan diarahkan ke fasilitas kesehatan lainnya. Iya. Oke, kemudian terkait dengan komunitas cegah bunuh diri ini, langkah-langkah preventif sudah dilakukan dari tahun 2021 sampai 2025. Kira-kira ke depan apalagi yang akan diupayakan oleh tim begitu? Selain Ghost to Campus, ada hal-hal lainnya yang memang mengingatkan, misalnya pimpinan perusahaan yang harus bisa menjaga mental karyawannya, atau anak buahnya yang harus bagaimana bisa melatih supaya mentalnya kuat dalam dunia kerja, atau mahasiswa dalam lingkungan kampus. Ya, Kak Davis, di layanan kami ini ada 3 layanan. Baik. Pertama namanya Teman Baca Cerita. Jadi setiap bulan kami melakukan pertemuan dan di sini kami sangat welcome. Jadi memang yang hadir juga itu bervariasi dari mahasiswa sampai betul orang-orang yang bekerja. Jadi di situ kami saling support bersama, sharing, dan kami punya bagaimana kita bisa saling untuk menjaga kerahasiaan dan juga saling support dengan isu mental yang bervariasi. Dan yang kedua, kami memfasilitasi dengan teman-teman lewat online, namanya Kamar Curhat. Kamar Curhat? Iya, sesi-sesi dengan isu topik-topik isu kesehatan mental. Dan yang ketiga, berbasis masyarakat, yang tadi Ghost to Campus, ataupun juga ke sekolah-sekolah. Dan betul sekali, semoga nanti di luar sana mungkin para perusahaan ya gitu para yang punya perusahaan-perusahaan lebih aware lagi dengan para karyawannya, bisa memfasilitasi, bisa kolaborasi juga dengan kami komunitas cegah bunuh diri untuk melakukan screening dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Iya, ubah narasi cegah bunuh diri dan mulai dari percakapan. Iya, betul. Kira-kira ada yang mau disampaikan terkait ini ke misalnya anak-anak mahasiswa juga yang menyaksikan ini? Buat mahasiswa ini kan gengsi ya, Kak ya. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Ya, hidup adalah sebuah proses. Kadang tidak enak. Tetapi kamu punya kekuatan untuk bantu diri kamu ketika kamu tidak menyerah. Dan jangan lupa lebih belajar untuk love yourself, mencintai diri kamu, memberikan energi positif buat diri kamu. Karena yang bantu diri kamu bukan orang lain, tapi diri kamu. Iya, love yourself, bantu ciptakan diri kamu untuk tetap berpikir positif, karena yang akan mengendalikan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Kalau dari komunitas cegah bunuh diri, di bagian terakhir ini, adakah tagline yang bisa mengajak semua masyarakat di Sulawesi Utara untuk mari kita menjaga kesehatan mental kita dan cegah bunuh diri begitu? Kami punya tagline-nya, kamu tidak sendiri, kamu berharga. Kita coba sama-sama ya. Baik. 1, 2, 3. Kamu tidak sendiri, kamu berharga. Iya, luar biasa. Kamu tidak sendiri, kamu berharga. Terima kasih Hana Monareh, psikolog klinis yang juga founder dari komunitas cegah bunuh diri. Dengan perbincangan kita pagi ini, semoga bisa menginspirasi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, tapi juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube nantinya dari Kompas TV Manado ini bisa terinspirasi, termotivasi, dan mampu menjaga diri, love yourself. Dan mari kita kendalikan diri kita supaya kita bisa mencegah bunuh diri dari diri kita tapi juga ke orang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Hana Monareh, dan dengan demikian rangkaian program Sapa Manado di Kompas TV Manado pagi ini sudah selesai. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Akhir kata saya Davis Pinontoan pamit, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.